warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah serta jamaah majelis taklim dimanapun berada. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah pertemukan kita dalam kajian rutin bersama dengan majelis taklim Ar-Raudhah. Sebelum kita membahas materi, mari kita benahi niat kita, tujuan kita di dalam thalabul ilmi ini. Ada satu nasihat yang sangat menarik dari Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani. Itu menjelaskan tentang orang siapa yang mencari ilmu yang tujuan utamanya tidak untuk diamalkan. Jadi barang siapa yang mencari ilmu yang tujuan utamanya bukan untuk diamalkan, maka laisa ahlul hikmah waddin maka dia tidak termasuk sebagai ahlul ilmu. Dia tidak termasuk ahlul hikmah waddin, dan dia juga bukan termasuk ahli agama. Artinya bahwa orang yang mencari ilmu yang tujuan utamanya bukan untuk diamalkan, maka laisa ahluddin, dia bukan termasuk ahli agama. Artinya tidak termasuk bagian orang-orang yang soleh. Tidak termasuk bagian orang-orang yang soleh. Karena yang dikatakan orang soleh itu dia mencari ilmu untuk diamalkan. Dia mencari ilmu untuk diamalkan. Nah, oleh karena itu nasihat yang sederhana ini hendaknya menjadi evaluasi, ya, hendaknya
nasihat yang sederhana ini menjadi evaluasi, menjadi bahan renungan bagi kita semua. Apakah di dalam kehadiran kita di dalam kajian-kajian, apakah di dalam kedatangan kita menghadiri bahkan mengejar majelis taklim itu, apakah misi utamanya untuk diamalkan? Ya, tentunya kalau ini benar Pak Ibu, kalau benar ya bahwa tujuan utama kita di dalam thalabul ilm itu adalah bil amali bih, untuk beramal dengan ilmu tersebut, tentu ini akan memiliki daya tarik yang sangat besar. Memiliki daya tarik yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita luruskan. Nah, ini mungkin yang akan mengungkap kenapa banyak orang pencari ilmu gagal menjadi orang soleh. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, kenapa banyak para pencari ilmu gagal menjadi orang soleh? Karena kemungkinan ini. Ya, karena kemungkinan perkara tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung masuk pembahasan inti kita, materi kita pagi ini. Kita akan mempelajari tentang tanda-tanda orang yang ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Kita semuanya wajib untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari perkara tersebut. Kenapa? Ini perkara besar. Ini persoalan yang sangat besar. Ini musibah yang sulit untuk ditangani. Ya, kalau kita ditinggal saudara, mungkin kita bisa mencari saudara lain. Kalau kita ditinggal teman, mungkin kita bisa mencari teman lain. Ya, bahkan ketika anak ditinggal orang tua, mungkin dapat orang tua angkat, orang tua asuh, yang bisa jadi lebih perhatian daripada orang tuanya. Ya, tapi kalau kita ditinggalkan Allah, maka kita mencari Allah yang mana selain Dia? Ya, adakah Allah selain Dia di muka bumi ini atau di seluruh alam? Maka kita perhatikan sebab-sebab tersebut, perkara-perkara tersebut, agar kita tidak menjadi korban, agar kita tidak menjadi sosok yang hina, agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang tercela disebabkan Allah meninggalkan kita. Jadi seseorang ditinggalkan Allah itu karena di dalam dirinya terdapat perbuatan-perbuatan yang tercela, karena dirinya terdapat sifat-sifat yang buruk dan karakter-karakter yang tidak patut dimiliki oleh seorang muslim. Nah, ini kita akan pelajari. Ada sekitar 8 sifat yang mungkin pada pagi ini kita akan bahas separuh, ya, karena pembahasannya panjang. Ya baik, mari kita perhatikan apa saja di antara tanda-tanda orang ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang menyebabkan orang ditinggalkan Allah adalah ta'allaqu bi ghairillahi azza wa jalla.
bergantung kepada selain Allah. Ini cirinya. Ya, Masya Allah. Ciri tanda orang yang ditinggalkan oleh Allah adalah orang yang bergantung kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, dikatakan oleh dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Ya, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, bersandar kepada sesuatu, wukila ilaihi, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu yang dijadikan ketergantungan ini. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka dia akan diserahkan kepadanya. Allah tinggalkan dia, Allah umbar dia bersama dengan benda yang dia bersandar kepadanya. Ibu, bapak sekalian, hadis ini sebenarnya membicarakan tentang masalah jimat. Masalah apa? Jimat. Ya. Nah, orang yang punya jimat itu bergantungnya dirinya kepada jimat tersebut. Dia bersandar kepadanya, berharap kepadanya. Ya. Bisa kita saksikan orang-orang yang punya jimat, dia akan kecanduan dengan jimatnya. Dia akan mencintainya, dia akan merawatnya, dia takut akan kehilangannya. Ya, dia menjaganya, dia memenuhi syarat-syaratnya. Karena dia tidak mau kehilangan kesaktian dari jimatnya. Ya, seperti saya pernah menemukan ada satu pasien tuh masang sosok di badannya. Dia tanya bagaimana cara meru'yah susuk. Ya, sementara yang masang susuk sudah mati. Gimana caranya mengeluarkannya, Ustaz? Ru'yah, Ibu. Pertama dengan taubat dulu, dengan taubat yang benar, menyesali perbuatan tersebut, berhenti dan betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya koreksi, kita diagnosa dulu, Masya Allah, sampai begitu lama, sampai ketemu, alhamdulillah ketemu ilmu ini. Itu ceritanya kalau orang-orang yang punya pegangan, cekelan itu kalau orang Jawa bilang, duit cekelan. Ya, cekelan duit nggak masalah. Ya, ini jimat. Ya, jadi orang yang memelihara atau menyimpan benda-benda yang diyakini, yang diharapkan untuk kemaslahatan dirinya, maka dia akan memenuhi syarat-syaratnya. Contoh, kalau orang masang susuk, selama susuk itu ada di dalam dirinya, tidak boleh makan kelor, tidak boleh makan ikan-ikan laut, satu misal. Ya, satu misal. Maka dia akan jauhi semua perkara yang dijadikan syaratnya. Coba kita lihat itu. Ya nggak boleh, karena kalau ini dimakan, itu berarti dia akan menghilangkan kesaktiannya dan akan berubah menjadi adab baginya. Biasanya mesti ada ancaman begitu dari orang yang masang susuk. Kecantikanmu akan hilang dan kamu akan ditimpa penyakit. Akhirnya takut. Lah, inilah syiriknya. Sebenarnya bukan pada kelornya.
bukan kepada ikan lelenya, bukan kepada ikan guraminya. Masa ikan gurami sirik? Ya, cuma karena permasalahannya ibu, orang yang punya ilmu semacam ini atau yang bergantung kepada dukun itu biasanya mentaati fatwa setannya itu. Ya, jadi yang membuat syarat-syarat itu adalah setannya. Ya, jauhi makan ini, jauhi makan itu, hindari perbuatan ini, hindari perbuatan itu. Itu aturan yang dibuat oleh setan dan kita taat, itu syiriknya di situ. Jadi kalau kita nggak meyakini kelor, ya masalah, makan kelor ya bagus kelor itu, ya nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk unsur keyakinan, itu karena bukan kan, tapi taatnya kepada perintah setan tersebut. Nah ini makanya berbeda dengan orang-orang yang berdoa bertawakal kepada Allah, orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ketika kita keluar rumah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berlindung kepada Allah, maka cukup, dia tidak perlu benda-benda tersebut. Ya, yang diyakini bisa menyelamatkan dirinya dari musibah. Ya, Masya Allah. Kita lihat apa yang dilakukan oleh orang ahli tauhid ketika keluar rumah. Cukup dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwa la haula tahawul itu perpindahan dari satu tempat, satu kondisi ke kondisi yang lain, itu namanya tahawul. Ya, yang asalnya sedih bisa senang, asalnya gagal menjadi sukses, asalnya bangkrut menjadi beruntung, itu namanya tahawul. Artinya apa? Tidak ada daya untuk merubah keadaan dari satu keadaan yang lain kecuali Allah. Ya, kita berangkatkan sehat, pulang bisa sakit, bisa enggak? Kita berangkat sehat, pulang dalam kondisi sakit, bisa enggak? Bisa. Ya, kita berangkat hidup, pulang mati, bisa enggak? Bisa. Lah yang bisa merubah-rubah keadaan ini itu Allah. Kita enggak bisa merubah sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya la haula. Tidak ada daya untuk merubah keadaan. Ya, tidak ada daya kecuali apa? Untuk merubah keadaan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Ya, kekuatan untuk taat, kekuatan untuk menghindar dari keburukan, kita nggak punya kekuatan illa billah. Kecuali pertolongan dan kekuatan dari Allah. Seperti baca Quran. Ya, seperti kita sholat sunnah, seperti kita infak, seperti kita berbuat baik, jangan disandarkan kepada selain Allah, termasuk pada diri sendiri. Jelas ya? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, lah ini apalagi kalau berkaitan dengan syirik besar. Berkaitan dengan syirik besar di dalam surat 17 ayat 22 bisa kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda madhmuman makhdhula. Iya. Masya Allah, ini janganlah engkau menjadikan, ya, janganlah engkau menjadikan atau mengadakan ilah, sesembahan selain Allah Ta'ala. Ini kan uluhiyah, Pak. Masih ingat tauhid uluhiyah itu bagaimana? Mentauhidkan Allah dengan apa? Jreng.
Apa Bu? Allah yarham. Nah ini baru baca la haula wala quwata illa billah. Kalau menurut ingatan saya, itu waktu saya ingatkan tuh tak kena tak bulan balik. Anu mengkali tuh Bu. Tauhid rububiyah kalian tauhid uluhiyah. Nek tauhid rububiyah mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Makanya nek ngaji cok tola-tole ta. Nah kalau tauhid uluhiyah mentauhidkan Allah dengan perbuatan makhluk. Niki ngrebek napa mboten? Oh ngrebek masyaallah. Eling-eling. Lah mengambil jimat-jimat bersandar kepada benda-benda itu termasuk tauhid apa ini? Merusak tauhid apa? Uluhiyah, rusak tauhidnya. Ini inti daripada perbedaan yang membedakan kita dengan imannya orang musyrik. Orang musyrik itu punya iman apa enggak? Punya. Berkaitan dengan rububiyah, dia meyakini yang menciptakan langit itu Allah, yang mengatur itu punya mereka keyakinan itu. Lah yang membedakan kita dengan mereka tauhid uluhiyah ini. Ya. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Yang lain tidak. Nah sementara orang musyrik itu meyakini adanya makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh Allah. Kenapa jimat dikatakan masuk dalam tauhid uluhiyah? Karena dia meyakini benda tersebut bisa melindungi dirinya, padahal kenyataannya benda itu yang diselamatkan oleh pemiliknya. Coba kalau nggak percaya yang punya jimat-jimat sampean geledak no. Nanti cocok pedek jimat di sampean. Loh ya atau tidak? Yang merawat jimat siapa? Sampai dirawat jimatnya itu jimat yang sampai rawat. Ini ketidakcerdasan akal manusia, bentuk dari kejahilan. Hanya demikian buatan diterangkan ya rusak umat ini. Nek diterangkan jadi masalah. Oh didik seret didik, aja seret, gak didik akeh malang. Jelas-jelas sirik, masya Allah. Dan kaum muslimin banyak pelaku demikian. Para pedagang, macam-macam syiriknya pedagang itu. Ono sing dikepiok nang gini tempat dagangane. Ono sing disimpen gini selorokane. Ada sempit nang di dompete. Ya, ada yang di rombongnya. Ditulisi raja begitu. Ada raja. Jadi raja itu menukil tulisan-tulisan Arab yang diambil dari Al-Quran atau mungkin Asmaul Husna. Contoh, nanti kalau ada tulisan ya di rombong-rombong itu biasanya Ar-Razak, tapi tulisannya dipradeli Bu. Razak itu terdiri dari berapa huruf? Hitung bisa. Berapa? Alif, Lam, Ra, Za, Qaf. Ya, terdiri dari berapa? 5 huruf. Itu dipreteli mangki. Alif ditulis 3 kali. Alif, alif, alif. Lam, lam, lam. Ro, ro, ro. Za, za, za. Qaf, qaf, qaf. Itu Ar-Razak. Ngoten. Nanti nek kepingin diwelas kasih wong Ar-Rahman, Ar-Rahim preteli maneh. Ngoten. Itu namanya raja. Jadi wong sing kate ngamuk-ngamuk wurung karena kena Ar-Rahman Ar-Rahim. Imbuh tekan di. Itu begitu pengalaman kami dulu begitu. Masya Allah. Nah, coba kita lihat di sana. Makanya Allah katakan fala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau mengadakan sesembahan selain Allah. Fataqauda madmuman makhdula.
yang menjadikan kalian nanti tercela dan akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir dari rahmat Allah, diusir dari hadapan Allah, dan Allah nggak mau ngurusi kita. Makanya di masyarakat kita, terutama kaum muslimin, ini problemnya trouble tidak karu-karuan. Satu sisi berjihad untuk menegakkan agama Allah, tapi bercampur baur antara kesirikan, melawan kedoliman, tapi syirik dibiarkan. Syirik itu kedoliman yang paling zalim. Ada sebagian teman-teman, kenapa dakwah Ustaz kok nggak pernah ada sinyal-sinyal melawan kedoliman? Loh kan, sampai kerusa-kerusu ngomongnya. Saya tanya, dolim itu apa Mas? Dolim itu menganiaya diri. Nah sekarang dolim yang paling dolim apa? Coba jelaskan, dolim yang paling dolim apa? Nek sampean serius melawan kedoliman, harus menghancurkan kedoliman, menyingkirkan kedoliman. Syirik singkirkan dulu. Lah tokoh jenengan malah syirik diajak untuk melawan kedoliman. Dolim kepedok, dolim iki jenenge jeruk makan jeruk Mas. Para penyembah kubur dijadikan tokoh-tokoh untuk melawan sementara syirik sendiri itu merupakan ini ribon ini. Ya Allah, ini loh Pak, Ibu, ini yang menyebabkan kenapa trouble terus masalah kaum muslimin ini. Ditelantarkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita telah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat ya, kita lihat nanti panjenengan lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis tentang doa keluar rumah ini. Ya, ketika seseorang keluar rumah dan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepadanya Hudaita, kamu telah diberi petunjuk oleh Allah, wa kufita, kamu dicukupi oleh Allah, wa wukita, dan kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, kamu dilindungi. Ini buah daripada membaca doa dan tawakal kepada Allah. Coba sekarang orang keluar rumah baca doa ini tapi bawa jimat, lebih mantap kemana hatinya? Jimat nggak bisa, enggak. Jelas ini ya, maka wajib ditinggalkan. Siapapun di antara kita yang barangkali punya jimat-jimat, nyelempit, oh cek disayangi wong sing laki-laki, suaminya biar lebih dermawan dia, terus pakai jimat, jangan. Ya, caranya kalau jenengan kepingin diulasi wong lanang iku wajar sing melas, selalu gampang menangis. Sampeyan kali kula ambek sing lanang kaya komandan upacara. Sopo sing seneng akeh. Pengelah sing lembut gitu loh. Bukan karena ketegasan kita, keberanian kita dikagumi suami, bukan, lembut. Coba suami kita dulu, suami jenengan milih jenengan itu karena keberanian, ketegasan atau kelembutan? Ya coba. Mulai kenalan langsung ada apa? Belum coba. Ayo. Ya, walaupun sing wedok iku calon tentara nggak mungkin begitu gitu loh. Ya, nanti kita ketemunya siap dan mungkin nggak mungkin gitu, Melayu Pak. Ya, Masya Allah. Coba ini praktik, ini di lapangan loh ya. Kalau orang membaca doa ini kemudian dia masih punya jimat, lebih mantap kepada siapa dia? Pasti lebih condong kepada jimat. Coba jimatnya ketelesut, walaupun baca doa ini nggak mantep dia, balik lagi dia. Ya, karena yang menenteramkan hatinya itu adalah jimatnya, maka dia akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jimat itu. Makanya orang-orang seperti ini terlantar hidupnya. Dan saya ingatkan, hasil penelitian kami yang kami temukan selama dengan tim Ru'yah, jimat-jimat itu memiliki pengaruh buruk kepada anak cucu. Jangan dikira nggak ada pengaruhnya, walaupun tidak diyakini, dibuang. Jelas Ibu? Pengaruhnya kepada anak cucu kita jangan dikira, karena ada perjanjian Ibu.
Dukun itu perjanjian dengan yang punya dukun gitu. Ada seorang pasien ya dari Surabaya. Jadi dia mengeluhkan setiap kali mantun dilamar, ya setiap kali habis dilamar dia benci kepada yang laki-laki itu. Dan itu sudah lebih 5 kali, 4 kali, kan nggak wajar toh. Akhirnya dia mengeluh. Nah waktu dilamar kok seneng bu. Kalau calon gelem kepurun, didelok. Oke. Begitu setelah dilamar, bencinya minta ampun dengan yang laki-laki. Akhirnya kita dudukkan, kita ajak ngobrol. Mbak, boleh nggak saya nanya? Nggih Ustaz. Apa jenengan pernah dengar atau melihat atau membaca bahwa bapak ibu jenengan pernah ke dukun nggak? Apa jawabnya? Kakek kami dukun. Ya sudah, selesai. Sekarang saya tanyakan, tolong ditanyakan kepada ibu panjenengan. Kok sampai sedemikian ini mesti parah ini. Ternyata subhanallah ibu, apa yang terjadi? Begitu ibunya ditanya kepada si perempuan ini, ternyata apa? Si kakak itu mengharapkan cucunya ini mewarisi ilmunya. Jinnya sudah ada di dalamnya. Begitu loh. Jangan sembarangan dengan jimat. Paham ini? Walaupun tulisan Arab, walau tak benar gak benar. Nek memang tulisan Arab itu bisa menjadikan orang kasih sayang, kenapa Nabi tidak menulis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin sehingga gak ada bujal membenci, gak ono. Ayo, siapa yang paling ngerti tentang faidah-faidah Arab itu? Kalau memang benar ya Ar-Rahman Ar-Rahim, siapa yang paling tahu tentang manfaat Ar-Rahman Ar-Rahim dibandingkan Rasulullah SAW? Kalau memang betul itu fungsinya, wakil aku nulis toko Al-Quran, Ar-Rahman Ar-Rahim termasuk apa? Asmaul Husna. Masuk syirik ini. Lalu sampean kali kalau gak tahu ngaji tauhid mesti lolak. Lho gimana? Syirikin dek endi ki Mas? Ndak, Bu. Wong aku ngambil Asmaul Husna. Sing tak tulis iki Asmaul Husna, tak ambil toko Al-Quran. Syirikin endi? Nek sampean ngomong syirik berarti Al-Fatihah iku syirik. Sampean jawab piye? Ayo jawab piye coba. Ini sing disebut subhat. Paham ya? Niki sing disebut apa? Subhat, remeng-remeng jadinya. Gimana? Omong mana sing gawe cincin sakti bismillah, lu bismillah bareng ngono kuwi. Piye? Maka jawabnya, siapa yang lebih tahu manfaatnya kalimat ini dibandingkan? Kalau memang benar, kenapa Nabi tidak melakukan itu sehingga enggak ada orang kafir yang membencinya? Apa jawabnya kira-kira? Bingung mereka. Tak pernah kita temukan satu riwayat pun untuk begitu. Jelas ini? Oleh karena itu disebutkan dalam hadis tersebut, ketika orang keluar rumah lalu membaca kalimat ini, maka dikatakan kepadanya, hudaita, dia diberi petunjuk, wa kufita, dan dia diberi kecukupan, wa wukita, dan dia akan dilindungi. Masya Allah. Dan kita kenapa baca doa ini? Karena kita tidak tahu peristiwa apa yang di luar sana terjadi. Ya Allah, kita nggak ngerti peristiwa apa di luar sana yang akan terjadi. Makanya tolong diingat-ingat ini, karena musibah itu bisa datang sewaktu-waktu, di tempat, di kondisi yang kita tidak pernah membayangkan. Berangkat ngaji kecelakaan, meninggal di dunia banyak, termasuk ustadz-ustadz kita yang meninggal dunia karena kecelakaan. Pulang dari pengajian meninggal dunia. Kalau saya berangkat ke Jumat aja nabrak truk kok, karena ngantuk. Nah, pas mimpi itu nabrak pot, tiba-tiba nabrak truk. Insya Allah. Jadi ada sekitar 100 meteran saya merem dalam keadaan nyopir itu. Saya kan masih ingat waktu itu, tak lihat tokonya yang saya lihat tuh. Berarti meleknya dari saya meremnya sampai sini ini, Masya Allah. Itu kecelakaan di luar dugaan. Atau uli jatuh, uli tumpah, kemudian kita terpleset di sana, nggak ngerti. Makanya ketika membaca doa ini, bayangin peristiwa apa yang terjadi, kita kan nggak tahu. Itulah benda. Wa ma tadri nafsun mada taksibu goda.
tidak satu pun jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari atau bahkan nanti. Bahkan nanti sepulang pengajian nanti kita tahu persis apa yang terjadi. Hah? Nggak tahu, Bu, nggak tahu kita. Masya Allah. Nah, ini yang pertama. Yang menjadi sebab orang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah riya. Riya, perbuatan riya, pamer. Ini yang menyebabkan orang ditinggalkan oleh Allah. Apa sih yang disebut dengan riya? Riya diambil dari kata dasar ro'ah, melihat. Ya, melihat. Jadi riya memperlihatkan. Ya. Arahu annahu muttasifun bil khair was salah. Ya. Dari sisi bahasa, yang dimaksud riya itu adalah arahu, ia memperlihatkan. Ia memperlihatkan dirinya annahu muttasifun bil khairi wassalah, bahwasanya dirinya adalah termasuk orang yang baik dan termasuk orang yang soleh. Ndutuno ne awake iku wong apik, ndutuno ne awake iku wong soleh. Ala khilafi ma huwa alaihi, padahal berbeda dengan asli wataknya. Ya Allah. Padahal tidak sama dengan karakter yang ditampakkan begitu. Kesolian yang ditampakkan, kebaikan. Ya, makanya kalau nilai orang sekilas itu nggak bisa, Ibu. Seperti Ibu datang ke rumah temennya, ya temennya nggak ada di rumah, yang ada tetangganya. Oh, cari siapa, Ceng? Cari Ibu. Oh, anu betul, jenengan temennya loh. Bagus sosialnya. Kita ngomong, tunggu sampai ini kok enak-enak yuk. Itu kan ada ngelihat akrabnya, ngelihat sambutannya, ngelihat blaternya. Kita menilai orang itu baik. Yang tahu dia kita atau teman kita? Yang tahu orang tersebut kita atau teman kita? Teman kita. Kenapa? Karena setiap hari melihat karakternya. Makanya kita nggak bisa nilai nebak-nebak orang itu baik atau buruk. Saya pernah ngaji, Pak, di Surabaya, dijemput driver. Nek delok wajahnya sangar. Ngerti aja sangar ini? Kumisnya ku tebel. Terus gak ada suara nih, meneng. Jadi saya mau ngomong nih kuti. Jadinya tak sopo, kok wajahnya serem. Jadi wajah itu nggak ada wajah-wajahnya sing napa jenenge persahabatan, tapi cemberut gak enak sing ngene. Aku kenapa kok dikirimi supir kok ngene aku. Akhir tak beranikan masa saat dalan-dalan meneng kan nggak mungkin gitu loh. Aslinya pundi, Pak? Oh, saya Ustaz, Masya Allah. Jawabannya jauh daripada wajahnya. Loh, gitu. Jadi suaranya itu tidak seimbang dengan wajahnya. Tak nyambung, Mbak. Oh ya Allah, lembut. Dan yang lebih menakjubkan apa? Ketika dia menceritakannya, dan kula sing salut niku nggih, wonten tiang-tiang dolekno anak yatim makanan, ya keliling dia untuk mencari anak-anak makan demi kecintaan. Pak, niku kata sing palsu. Loh, masa Ustaz? Enggak, lo nangis, Bu. Nangis. Oh, itu kurang ajar, mending merampok daripada begitu. Niku kenyataan. Makanya sekarang kan banyak warning, hati-hati dengan orang-orang yang mencari sumbangan. Niku sudah terkenal. Nangis, Bu. Berarti lembut hatinya orang ini. Ini kalau kesentuh hidayah, hatinya luar biasa. Kadang-kadang kula saya mengaji bertahun-tahun nangis arang-arang. Loh, temen nih, Bu. Mau menunjukkan apa? Keras itu hati kula mbek sampean. Ya dihitung, dievaluasi. Selama kita ngaji, dibacakan ayat-ayat siksa neraka, surga, macam-macam, kapan meneteskan air mata karena ayat itu? Kapan? Nah, baru mendengarkan suami mau menikah baru bisa menangis. Kok saat dalam-dalam.
Ngaji sak ngaji nangis, aduh ngarene ngono. Gak ngerti ini sing lomah kate rapi manis aja. Allah. Nggih, jadi definisi riya niku napa? Betune nek awake iki wong apik padahal berbeda dengan kenyataannya. Makanya kita nggak usah dutune apik, dutune so, nggak usah. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Adapun riya menurut syariat adalah an yakumal abdu bil ibadati allati yataqarraba biha lillah. Ya, bahwasanya seorang hamba melaksanakan ibadah. Ya, seorang hamba menegakkan ibadah yang dengan ibadah itu dia ingin mendapatkan harapan dari Allah. Mestinya dengan ibadah tersebut seseorang bisa dekat kepada Allah. Mestinya ibadah itu dalam rangka mencari takarrub kepada Allah. Namun la yuridullah azza wa jal, tetapi ternyata dia beribadah bukan mencari wajah Allah. Dia berbuat baik bukan karena Allah, akan tetapi bal yuridu aradat dunyawiyah, akan tetapi dia mencari sepotong urusan dunia. Bisa berupa pujian, bisa berupa sanjungan, atau dia berbuat baik dalam rangka apa? Nggo koncoku tek gendantenan. Nah, hati-hati. Iki sing biasa tukang traktir, hati-hati. Ya, bawa makanan pengajian sudah niatkan Allah Ta'ala. Soal teman mau balas budi atau tidak itu bukan urusan kita. Ya, atau dai-dai yang targetnya untuk dunia semata. Nah, ciri-ciri ning ngeten iki biasane nek pengajian cilik ora ditekani, pengajian gede ditekani. Kenapa? Ada apa? Ini penyakitnya orang alim. Ya, penyakitnya orang alim. Nah. Kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan hakikat riya itu adalah talabu ma fid dunya bil ibadah. Masya Allah, mencari dunia, mencari apa yang ada di dunia ini dengan beribadah. Mencari apa yang ada di dunia ini dengan ibadah. Berarti ibadahnya dalam rangka mencari, Masya Allah. Wa asluhu, dan asalnya yang dikatakan riya itu adalah talabul manzilah fi qulubin nas, mencari kedudukan di hati manusia. Dibuka surat 2 ayat 264. Surat 2 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Ya. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah.
Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ibu simak, dicari kalimat alladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Coba jenengan lihat kalimat itu. Sudah ketemu? Sudah. Nah, kita lihat ayat itu. Orang yang infak, orang yang membantu orang lain, yang diikuti dengan ungkit-ungkit atau menyakiti ucapannya kepada orang yang menerima, itu kalladzi. Perhatikan ayat ini, kalladzi, seperti orang yang yunfiku malahu, menginfakkan hartanya, ria'an nas, karena pamrih kepada manusia. Nah, perhatikan, pamrih kepada manusia. Pamrih itu macam-macam. Ada yang ingin dipuji, ada yang ingin disanjung, ada yang ingin diakui, dan ada pula yang ingin dibalas. Perhatikan, perhatikan. Itu yang dimaksud ria'an nas. Perhatikan, saya ulangi lagi. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamrih kepada manusia. Perhatikan kalimat berikutnya, wala yu'minu billahi wal yaumil. Jadi orang yang ibadahnya riya, dengan riya, hatinya itu nggak ada imannya. Paham ini? Hatinya itu kosong dari iman kepada Allah. Hatinya kosong, tidak ada keinginan untuk dapat pahala. Kenapa? Karena hatinya sudah diisi tujuan mendapatkan pamrih kepada manusia. Saya paham ini? Makanya di hatinya orang riya, di hatinya orang riya itu yang ada adalah wajah-wajah talabul manja, ingin dihargai, ingin dimuliakan, ingin diakui, ingin mendapat balasan. Makanya tolong ini hidup bertetangga. Ya, kenapa kok kita sering bantu tetangga? Kok kita sering ngasih tetangga? Kalau jawabannya kita akan bertangga, kita akan harus bergantian. Kalimat ini sekilas benar, tapi tidak murni benarnya. Kenapa? Karena belum tentu ada tetangga yang mau balas. Belum tentu tetangga itu mau berbagi. Belum tentu. Ya, makanya kalau ibu memberikan, membantu, mendatanginya, Allah sudah ilallah azza wa jalla. Apa dipahami ini? Kalau seandainya nanti pas kita yang punya gawe, kok tonggoran usim metu kok darullah, itu ujian gak ya? Itu ujian gak ya? Tak usah muni, tak usah disampaikan, tak usah. Mari kita lihat potret ibadahnya orang yang ikhlas. Surat Al-Insan. Surat Al-Insan, surat 70 berapa itu? 75 ya. Coba dibuka surat Al-Insan. Atau surat At-Tahr. 76 ayat 8 dan ayat 9. Ini gambaran keikhlasan tuh ngeten iki, Bu. Ya, ayat 8, ayat 9, surat 76. Gambaran orang-orang yang ikhlas. Ini gambarnya itu begini. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Iya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan
Lihat di situ. Mereka menyatakan, saya memberi makan kalian, orang yatim, orang miskin, orang yang ditawan, atau siapa saja. Itu dalam rangka liwajhillah. Ya, dalam rangka apa? Liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum. Saya tidak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan. Nah, ini yang gambaran ikhlas itu demikian. Ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, nah perhatikan. Makanya ibu-ibu barangkali nanti punya gawe mantu. Ya, kalau jenengan biasanya datang ke teman-teman selalu ngasih amplop. Lalu pas kita mantu nggak ada yang ngasih amplop, nggak usah geruneng. Ngomong gak tak tulisin yo gak ngamplopi tenanan nih. Gak usah geruneng ngono kuwi. Aku yo gak arep-arep yo an. Lambene wong halus gak ngono. Yo gak arep-arep yo, tapi yo sakjane yo pengertian lah. Iku jenengan apa? Arep-arep yuk. Allah, omongan ini lho sing garing gregetnan niku. Aku sejane gak arep-arep wis ikhlas kan, tapi kok cinemen kok situk kan sing amplop blas ngono lho. Yo kayak abang-abang lambi amplop tok lah gak apa-apa bukan isine. Jadi kadang-kadang orang itu omongannya bertentangan dengan realita gitu loh. Omongannya kok gak bener. Ya sama dengan ketika sakit. Rombongan pengajian ana wong 10 gak nggowo apa-apa blas. Ibu rombongan tuki pundi budhe sama pengajian kok mboten nggowo wis. Gitu kok sakjane kula nggih mboten arep-arep tapi yo sakjane kan pantes-pantesan ngene. Ya kalimat itu sering keluar enggak? Masya Allah. Saudara ipar masukin rumah kita datang bawa gula, bawa beras, bawa telur gitu. Pas kita punya hajat ngelentung gitu. Atau bawa beras saja. Ngobrol sama suami, aku gak harap-harap. Cuma menanti gitu. Abu Nawas. Bu Abu Nawas iku sapa? Astagfirullah. Awas, hati-hati. Ini yang kadang-kadang di sini loh kegagalan kita. Ya gagalnya orang-orang soleh di sini karena apa? Hah? Dipertanyakan keikhlasannya. Sama ngaji tadi, kenapa kok kita gagal jadi orang soleh? Kajian akidah sudah di mana-mana, kajian tauhid sudah di mana-mana, dan kita ngomongnya kami itu ngaji tauhid. Materi kami paling utama mari tauhid, tapi begitu kena masalah sambati gak karu-karuan. Mana tauhidnya? Masalah sedikit bingung, masalah sedikit panik. Mana akidahnya? Sudah ya, ini tolong dipahami betul. Makanya jangan keliru niat mencari ilmu ini. Baik. Nah, kemudian efek samping dari penyakit riya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ini yang ditinggalkan oleh Allah dunia dan akhirat. Di akhirat diusir oleh Allah Ta'ala. Dia tidak boleh mengharap di hadapan Allah, tidak boleh minta pahala. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, tidak boleh, diusir oleh Allah Ta'ala. Itu di akhirat. Di dunia pun demikian. Kenapa? Karena waktu ibadah itu hatinya mengharap siapa? Manusia. Dia tidak mengharap Allah, maka Allah pun meninggalkannya. Ya, maka Allah pun meninggalkannya. Mari kita lihat efek samping yang buruk dari penyakit riya ini. Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul aswar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya
di antara perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian. Ya para sahabat, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar. Asyirkul, syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud syirik kecil itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ar-riya. Nabi menjawab, riya. Ya. Yaqulullahu yaumal qiyamati idza jazan nasu bi'amalihim. Allah berfirman kepada mereka pada hari kiamat, pada saat Allah memberi balasan pada manusia. Masya Allah, pada saat Allah memberi, ketika orang-orang sholat diberi pahala sholatnya, ketika orang puasa diberi pahala puasanya, orang bersedekah diberi pahala sedekahnya. Pada saat Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang ikhlas, Allah berkata kepada orang yang ya ini, idhabu, pergilah kamu. Diusir oleh Allah Ta'ala. Ilal ladina kuntum tura'una fit dunya. Cari orang-orang yang kamu dulu harapkan di dunia ini. Na'udzubillah. Mencari manusia-manusia yang dulu diharapkan. Kan itu yang kamu harapkan. Pujian mereka, sanjungan mereka. Sekarang cari mereka. Ini orang-orang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia maupun akhiratnya. Lalu Nabi mengatakan fanduru, maka Allah mengatakan kepada mereka, fanduru, maka perhatikan, lihatlah, hal tajiduna indahum jaza, apakah sekarang kau mendapatkan pahala dari mereka? Apakah kau sekarang mendapatkan balasan dari mereka? Mereka diusir oleh Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah, beliau SAW mengatakan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Orang siapa yang melakukan suatu amal yang bercampur dengan kesyirikan di dalamnya, ya, antara aku dan selainku, dia mengharapkanku juga mengharap kepada orang lain, kepada selainku. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama dengan yang disekutukannya itu. Aku tinggalkan dia bersama dengan yang disekutukannya itu. Maka inilah ibu bapak sekalian, orang-orang yang ditinggal Allah adalah, yang kedua adalah apa? Orang-orang yang berbuat riya. Makanya dari itu mari kita luruskan, kita benahi kebaikan-kebaikan pada orang tua kita, kepada mertua kita, kepada siapapun. Mari kita luruskan liwajhillah. Seperti tadi yang disampaikan oleh hamba Allah yang soleh, ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Insan tadi, apa? La nuridu jazaan minkum wala syukura. Aku tidak mengharapkan balasan darimu dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi pada saat kita beramal, hati kita merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan yang luar biasa. Yang ketiga, yang ketiga, termasuk orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang ujub. Al-ujub, orang yang bangga kepada dirinya sendiri.
Apa itu al-ujub? Al-ujub itu adalah yang dikatakan ujub itu adalah menyandarkan kesuksesan itu terhadap dirinya, menyandarkan keberhasilannya atau kesuksesannya itu kepada dirinya. Nah, itu namanya ujub. Ya. Nah, jadi orang yang ditinggalkan Allah adalah orang yang ujub. Kenapa? Karena dia menisbatkan kesuksesannya, menisbatkan keberhasilannya itu atas dirinya, bukan kepada, dia tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seharusnya, semestinya, jika seseorang mendapatkan keutamaan, ya, jika orang mendapat keutamaan atau keberhasilan dalam segala hal, karena macam-macam bentuk. Ada yang usaha perdagangan, ada yang anaknya soleh. Hati-hati loh, Bu. Ceritanya anak sambil kok sok nganut piye ta, Bu? Aku ndonga terus, Mbak. Masya Allah. Aku bengi gak tahu turu, Mbak. Tahu turu. Ada tangi ini jam 3 tak. Aku wae tahajud, poso Senin Kemis. Apa enggak ada orang lain seperti itu? Tapi kenapa anaknya enggak soleh? Berarti bukan amal itu yang menjadikan anak kita soleh, namun itu menjadi sebab. Tapi penentunya Allah. Hati-hati loh. Terplesetnya ini sedikit, Ibu. Terplesetnya sedikit. Hati-hati begini, hati-hati. Kok bisa nak sambil apal Quran ceritanya itu, Mbak? Masya Allah. Ceritanya itu. Astagfirullah. Jadi semestinya, seharusnya seorang hamba itu apabila dia mendapatkan keutamaan, apabila mendapatkan keberhasilan dalam segala hal, hendaknya dikembalikan kepada sang pemberi. Dikembalikan kepada sang pemberi, sebagaimana hamba Allah yang soleh. Sebuah sikap yang sangat terpuji, yang sangat mulia dan patut diteladani, dan ini harus menjadi karakter kita. Nanti kalau kita ditanya ceritanya piye Mbak sama ini, hadza min fadlillah. Hamba Allah yang soleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika belum mendapatkan singgasana Bilqis dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang sekejap, pindah Pak dari satu tempat ke hadapannya Sulaiman. Akan disebutkan di dalam surat 27 ayat 40. Surat 27 ayat 40. Surat An-Naml. Sudah ketemu ayat? Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Iya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Allah, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya.
Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Kita lihat di sana di pertengahan ayat, Ibu. Ya, di pertengahan ayat disebutkan falamma ra'ahu mustaqiran indahu. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu berdiri tegak ada di hadapannya, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli, mengembalikan kemuliaan, keberhasilan, keutamaan kepada sang pemilik dan sang pemberi, Allah Ta'ala. Ya, Bude kasih resep, oh Bude saya kok jenengan bisa sabar begitu. Ini latihan, Mbak. Latihannya berat. Ada min fadli Rabbi. Mbak, jenengan kok bisa istiqomah begitu, apa syaratnya, Mbak? Ada min fadli Rabbi. Karunia dari Allah Ta'ala. Kembalikan kesuksesan, keberhasilan, keutamaan kepada sang pemilik dan sang pemberi. Keutamaan itu milik Allah semuanya. Makanya disebutkan dalam surat Al-Fatihah, ini loh masanya ini. Alhamdulillah, segala pujian itu milik Allah. Makanya kalau kita dipuji, pujilah Allah. Sehingga tidak boleh seseorang memuji tanpa mendoakan kepada Allah Ta'ala. Awas, kalau dipuji orang berdoa kepada Allah Ta'ala. Begitu juga memuji anak-anak. Itu biasanya dikatakan oleh para ulama, salah satu sebab kenapa anak-anak kena penyakit ain, dipuji tapi tidak didoakan. Jelas, Ibu? Nah, ibu-ibu yang suka dengan anak-anak kecil, kalau ketemu anak kecil kan sering kita puji, Masya Allah Mbak, muntel-muntel gitu kan. Cowok kok ingatan niku anak. Tapi cowok ingatan niku. Putihnya, gantengnya. Ini nggak boleh tanpa diikuti dengan doa. Kenapa? Itu yang menyebabkan penyakit ain. Anak-anak timbang greges tanpa ada sebab flu dan pilek. Obatnya nyari orang yang terakhir ketemu siapa. Bisa jadi dari sorotan matanya itu kena ain. Ucapan tadi. Jadi bukan pilek. Ada penyakit ain itu. Karena salah satu sebabnya apa? Mendapatkan pujian-pujian tanpa diikuti dengan doa. Nah, begitu. Nah, ini yang mestinya dilakukan oleh seorang hamba apabila dia mendapatkan keberhasilan. Dikembalikan kepada sang pemilik. Ya. Kemudian kita lihat di dalam surat 16 ayat 53, Allah menjelaskan tentang dari mana kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Semua kenikmatan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Semua kenikmatan yang kita dapatkan itu tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat 16 ayat 53, wa ma bikum min ni'matin fa minallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Iya. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada Allah kamu meminta pertolongan. Masya Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua kenikmatan yang kamu dapatkan, yang kamu peroleh, itu adalah fa minallah. Ya, maka jangan seperti Qarun. Digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surat 28 ayat 79. 28 ayat 79 surat Al-Qasas. Apa
Apa jawaban Qarun ketika dia ditanya, apa resepnya kamu kok bisa berhasilin? Apa konsepnya? Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Apa jawaban Qarun? Sesungguhnya aku diberi harta ini itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku, keuletanku, kecerdasanku, ketelatenanku, kesabaranku. Aku nggak pernah putus asa. Ya Ibu, makanya Ibu kalau ditanya, barangkali Ibu punya laundry, sukses, catering, sukses, buka usaha lagi, sukses, ditanya sama teman-teman, ceritanya piye to Mbak, sampai kok sukses demikian ini, ceritanya dowo Mbak. Kalau orang sudah mengatakan ceritanya dowo, iki alamat madhabnya Qaruniyah. Ini ada madhab baru ini, madhab apa? Qaruniyah. Ya, ini jejak-jejak orang-orang yang mewarisi sifatnya Qarun. Pasti kalau orang ceritanya doang Mbak, itu pasti dinisbatkan kepada siapa? Dirinya. Awas ya. Mari kita simak. Ini termasuk Mbak, termasuk kealiman kita, termasuk kesolian kita, termasuk keistiqomahan kita. Awas, hati-hati. Mari kita simak sebuah nasihat dari Imam Salamah bin Dinar. Imam Salamah bin Dinar mengatakan, akhfi hasanataka kama tukfi sayyi'ataka. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Insyaallah. Orang kalau punya keburukan sibuk ngapain? Orang kalau punya aib, apa yang disibukkan? Dia berusaha untuk menutupi, menyembunyikan dalam-dalam, jangan sampai diketahui, bahkan jangan sampai tercium. Itu usaha seseorang kalau ingin menutupi aibnya. Betul apa enggak? Jangan sampai orang lain, jangan orang lain, kalau perlu pasangannya nggak tahu. Orang berusaha mati-matian di sana jamaah, menyembunyikan aib. Kata beliau, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Kemudian apa kata beliau? Pesan yang kedua, Imam Salamah bin Dinar, wala takunanna mu'jaban bi amalika. Wala takunanna mu'jaban bi amalika. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang takjub, yang kagum dengan amal-amalmu sendiri. Janganlah engkau mengagumi amal-amalmu sendiri. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wala takunanna mu'jaban bi amalik. Jangan engkau menjadi orang yang menakjubi akan amal-amal. Kenapa nggak boleh kita? Kenapa kita nggak boleh kagum dengan amal kita sendiri? Bangga dengan kesolehan, kenapa nggak boleh? Sebab fala tadri, karena kalian tidak tahu, karena kamu nggak ngerti. Asyakiyun anta am sa'idun, apakah engkau termasuk orang yang celaka atau termasuk orang yang bahagia? Masya Allah. Ini kenapa kita nggak boleh ngejok nyawa dewe. Cuma kadang-kadang nang lakoni ngene iki nggak rumoso. Aku gak bermaksud ngelem awakku lho ya. Ya, karena kamu nggak tahu. Ya, asyakun, apakah engkau termasuk orang yang celaka? Amsaidun, atau engkau termasuk orang yang, maksudnya gimana sih Bu?
Di catatan Lauhul Mahfud, kitab Lauhul Mahfud itu sudah ada catatan nama-nama penghuni surga dan neraka. Paham ini? Sampai dipahami? Di kitab Lauhul Mahfud itu sudah ada dua catatan. Satu catatan penghuni-penghuni surga, satu catatan lagi penghuni-penghuni. Lah, nama hamba sudah tercatat di sana. Kita tahu nggak nama kita dicatat di mana? Itu maksudnya. Kok kamu bangga diri meremehkan orang lain, itu gandengannya ke sana nanti, Bu. Endingnya ke situ. Karena kita nggak tahu catatan di Lauhul Mahfud nama kita di mana. Dan amal-amal soleh yang selama ini kita lakukan, apa sudah dipastikan pasti diterima oleh Allah? Juga nggak tahu. Maka jangan sekali-kali membanggakan diri. Pun ini wasiat dari Imam Salamah bin Dinar. Wasiat yang kedua dari Imam Rabi' bin Husain. Imam Rabi' bin Husain kepada dua muridnya, Imam Hilal dan Imam Mundir. Imam Hilal dan Imam, apa nasihatnya? Masya Allah. Makanya orang-orang dulu tuh nasihatnya itu terasa banget itu, terasa banget. Ya, jadi wasiat Imam Rabi kepada Imam Hilal dan Imam Mundir. Apa nasihatnya? La yaghurrannaka ya Hilal, wahai Hilal, jangan engkau tertipu afratus sana'in nas, dengan banyaknya pujian-pujian manusia. Padahal ini yang kadang-kadang dicari oleh manusia. Kepinginnya itu yang muji itu banyak sekali. Seperti di grup ini, di grup. Ini penyakit-penyakit yang gak sadar kita ini. Waktu teman kita nge-share, yang ancungi jempol, Masya Allah, Afdol, Aksan. Dilihat, ada 5 orang yang mengucapkan. Begitu kita yang nge-share, semua grup ngacungi jempol semuanya. Kita merasa yang kita sharekan lebih dihormati ya yang lain. Kalimatnya bagus, apakah orangnya seperti kalimatnya? Allah. Awas, ashabul grup, sohibus share. Para pencinta-pencinta grup. Kan begitu kan ya? Masya Allah, oh Masya Allah, Hasan, jazakumullah, oh banyak sekali, kita bangga dengan ini. Hati-hati, hati-hati. Mari kita lihat lanjutannya. La yaghurrannaka kathratus sana'in nas alik. Janganlah engkau tertipu, jangan engkau terperdaya dengan banyaknya pujian yang diberikan kepadamu. Kenapa? Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, orang-orang yang memujimu, orang-orang yang menyanjungmu, orang-orang yang menakjubimu, la ya'lamuna minka, mereka enggak ada yang ngerti sama sekali tentangmu, illa dhahiraka, kecuali batin, kecuali lahirmu saja. Tidak ada satupun mereka yang mengerti kepadamu kecuali mengerti fisikmu saja. Makanya Allah ingatkan, wala tuzakku anfusakum, dan jangan kalian menganggap diri kalian paling suci. Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa itu. Ya.
Jadi kalau orang menganggap dirinya baik, dirinya afdal, dirinya utama, itu mendahului pujian Allah Ta'ala. Dan ini tidak baik. Ini nasihat penting bagi kita. Kisah Nabi Yusuf bisa selamat, apa katanya? Dengan jujur Nabi Yusuf mengatakan, ya, dengan jujur dia katakan pernyataan yang luar biasa Nabi Yusuf ini. Kita buka surat Yusuf, surat 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Iya. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Masya Allah. Tuhanku maha pengampun lagi maha. Ini pernyataan. Jadi Nabi Yusuf itu bu, asalnya aslinya nggih nek nurut seneng. Dia tuh seneng dengan wanita itu. Dia normal loh bu. Nabi Yusuf itu normal, sehat walafiat, dan dia masih bujang, jauh dengan keluarga. Perempuan yang ngajak berzina itu cantiknya luar biasa. Kayaknya di sini kalah cantik lah. Cantik, kemudian berharta, kemudian berkedudukan, ditambah lagi dia dipaksa. Insya Allah. Kalau seandainya dia pemalu, cuma nggak salah terlalu besar gitu kan? Dan dia seneng, bayangin. Dan tempatnya dikunci rapat-rapat, nggak ada yang tahu, nggak bisa melarikan diri. Makanya disebutkan padanya, Pak, wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak mengatakan berbebas dari nafsu. Saya nggak mengatakan, artinya saya senang sama dia. Sementara nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu aku bisa selamatkan, ditolong oleh Allah. Aku selamatkan, ditolong, bukan kan kesolehanku, bukan. Awas, hati-hati. Nah ini kadang-kadang kita selamat dari marah itu ya tak walak-walik dewi mbak. Tapi awak dewi kan wis ngaji. Mbok. Iya. Gak sadar kan? Ini kan halus kan. Tak jane yo mangkel mbak, aku sopo gak mangkel ndelok bojo koyo ngono. Tapi awak dewi kan wis ngaji mbak. Kayak rujak ulek niku lambene. Nggak terasa. Ini bagian dari sifat apa? Ujub kepada diri sendiri. Mosok ngaji yang mana dhewe kan oleh, Mbak. Apalagi kita ini senior. Wes ambles plus. Coba lihat dohirnya, kelihatan soleh banget nggak? Secara dohir, jadi nggak lihat? Masya Allah. Tapi kesolehan itu dibangun di atas ketakjuban. Tak sadar. Ini termasuk madhab Oruniyah. Mengikuti jejaknya. Insya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, bisa dilanjut ini? Yang nggak bisa tak lanjutkan tetap. Biar nggak rugi saya bikin materi gitu. Hidayah yang keempat. Hidayah dari yang ketiga tadi apa? Ciri-ciri orang yang ditinggalkan Allah. Dia ditinggalkan Allah karena dia bangga kepada dirinya. Dia tinggalkan sang pemberi, dia tinggalkan sang pemilik. Allah tinggalkan dia. Nah ini selamatkan kita, berdoa kepada Allah Ta'ala.
Ya, selalu berdoa ya agar kita dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Ya. Yang keempat, yang terakhir apa, Bu? Nah, ini yang paling banyak, ini paling banyak kita. Mudah-mudahan setelah ini berubah. Mudah-mudahan. Apa, Ibu? Apa dulu? Syughlun fima ya'ni. Disibukkan dengan perkara-perkara yang bukan urusannya. Disibukkan dengan perkara-perkara yang gak ada manfaatnya. Ini banyak apa enggak ini? No. Astagfirullah. Nih. Berkata Imam Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi, di antara tanda-tanda berpalingnya Allah dari hambanya. Allah tinggalkan hamba ini, Allah jauhi hamba ini. Apa tandanya? An yaja'ala, bahwasanya dia menjadikan hamba tersebut syughlahu fima la ya'ni, tersibukkan dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Tanda-tanda orang ditinggalkan Allah adalah orang itu disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim. Insya Allah ini, Bu. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat 2 ayat 101. Surat 2 ayat 101. Langsung dibaca terjemahnya. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Ya Allah, kita lihat, Ibu. Kemudian berikutnya 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Cukup. Ketika Al-Quran datang kepada mereka, dan mereka tahu sebenarnya itu adalah kitab Allah, dan kitab Allah yang Al-Quran itu membenarkan kitab mereka, tidak menentang, tidak mengingkari, cuma menyempurnakan, mengimani, mengajarkan kita untuk beriman kepadanya, ya, mengakuinya dan menempatkan sebagai kitab Allah. Begitu Al-Quran datang, mereka buang ke belakang punggung mereka, dan justru mereka mengikuti matatul syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan di masa kerajaannya Nabi Sulaiman. Al-Quran ditinggalkan, ya, kitab dari syaitan dia ambil. Apa pengertiannya, Ibu? Mari kita lihat sebuah nasihat yang sangat indah dari Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya. Saya bacakan tafsir beliau. Walamma kana minal awaidi al-qadariyah wal hikmah al-ilahiyah anna man taraka ma yanfa'u wa amkanahul lintifa'u bih wa lam yantafa'u ubtuliya bil istighal bima yadurru. Masya Allah. Maka tatkala ketentuan Allah itu berjalan, sunnah-sunnah Allah itu berjalan,
Ya, jadi artinya apa? Sunnatullah itu tidak akan ketetapan Allah pasti akan terjadi. Ini pengertiannya. Apa kata beliau? Mantaroka, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan, mayanfa'uhu, sesuatu yang bermanfaat. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, wa amkanahu lintifa'u bih, yang sangat mungkin dia mendapatkan manfaat darinya, yang pasti dia mendapat manfaat darinya. Saya ulangi, barang siapa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, ya, padahal sesuatu itu apabila diambil dia mendapatkan manfaat, justru malah ditinggalkan, maka walam yantafa'u, justru tidak memberi manfaat kepadanya. Ya, dia tidak mendapat manfaat dari apa yang dia buang itu, maka ubtulia, dia akan diberi musibah oleh Allah. Ya, diberi apa? Musibah. Apa musibahnya? Bil istighali bima yadurruh, dia akan sibuk dengan sesuatu yang membahayakan. Masya Allah. Jadi kalau ada orang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, dia akan dibalik oleh Allah, disibukkan dengan sesuatu yang berbahaya. Awas, hati-hati. Hati-hati. Ya, kesempatan baca sesuatu yang bermanfaat digunakan dengan yang lain. Jadi ada kalanya para kaum muslimin, mungkin di antara kita, ya, ada yang hobi tentang sesuatu, ya, hobi dari pindah sinetron Korea ke India, mari Korea mari ganti India, mari India kayak mari ganti yang lain, dari satu sinetron ke sinetron yang lain. Kalau nggak gitu buka acara berita selebritis, mal faidah. Apa faidahnya, apa keuntungannya? Jadi kadang-kadang kita tanpa, Masya Allah, ya, na'udzubillah min syarri dzalik. Ada berita rame, ada artis mati kecelakaan, heboh kita tiap hari membaca beritanya, padahal dia gak kenal antum. Berapa kerugiannya ini? Astagfirullahaladzim. Kenapa demikian? Karena ada yang waktu kita ngaji, habis pengajian ngobrol, bapak-bapak sambil kulaupo ngurusi Vanessa. Bukan? Suudan kan? Kenapa disebutkan gitu loh? Sama dengan dokter itu, kalau tahu orang sakit itu mesti harus sakit dulu. Halo? Nah, itu untuk membela diri. Enggak, jadi ada orang nanya gitu loh, pertanyaan. Ada yang kemarin waktu kita habis ngaji Ustadz, gimana pendapat Ustadz tentang sesuatu yang viral sekarang? Oh, Pak sing viral. Nah, ya saat inilah ada pendapat-pendapat. Na'udzubillah, Pak ngapunten dia, saya nggak terbiasa baca yang ngopo nggih, bukan kebutuhan kita. Akhirnya menjadi kebutuhan kita terlambat, tertinggal gitu. Yang tidak kita butuhkan kita dahulukan, yang kebutuhan kita tertinggal. Itu otomatis, makanya sudah mensuk jadi sunatullah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, dia akan disibukkan oleh sesuatu yang membawa bahaya.
Ya Allah. Satu, ini contoh dari Syekh Nasir As-Sa'di. Yang kedua apa kata beliau? Wa man taraka ibadatur rahman, barang siapa yang meninggalkan beribadah kepada Ar-Rahman, ya, meninggalkan tauhid. Barang siapa meninggalkan tauhid, ubtuliya bi ibadatil autan, dia akan diberi musibah oleh Allah dengan beribadah kepada berhala. Pasti sudah ibu, orang yang tidak mentauhidkan Allah pasti beribadahnya kepada berhala. Pasti sudah. Ini merupakan sunnah, tidak bisa dihindari ibu, tidak bisa dihindari itu. Yang kedua, yang ketiga apa kata beliau? Wa man taraka mahabbatallah wa khaufahu wa raja'ahu, barang siapa yang meninggalkan cinta kepada Allah, meninggalkan takut kepada Allah, meninggalkan berharap kepada Allah, maka ubtuliya, dia akan diberi musibah oleh Allah. Apa musibahnya? Bimahabbati ghairillah, dia akan mencintai selain Allah. Wa khaufihi, dan takut kepada selain Allah. Wa rajaihi, dan berharap kepada selain Allah. Dan itu menjadikan lemahnya mental. Ini satu ketetapan yang tidak bisa diingkari, Bu. Masya Allah. Barang siapa yang meninggalkan cinta kepada Allah, meninggalkan takut kepada Allah, meninggalkan harapan pada Allah, maka ia akan cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Nggak bisa enggak. Makanya kaidah syirik itu mudah sekali, Bu, ya. Jadi kalau ada orang katakan berkeyakinan, kalau saya ketemu presiden itu sulit sekali, harus ketemu menteri dulu. Ini perumpamaan syirik kan begitu orang-orang mengatakan. Maka kita balik itu menjadi perumpamaan kesyirikan. Sehingga untuk bisa bertemu presiden harus bertemu dengan menteri dulu. Artinya apa? Di sini penentu ketemu presiden siapa? Menteri. Presiden mau dan tidak tergantung siapa? Berarti harapan orang ini kepada siapa? Kepada menteri, bukan kepada Allah, bukan kepada Demikian pula ketika orang berharap kepada makhluk, berharap kepada makhluk, bukan kepada Allah tapi kepada makhluk tersebut. Karena yang menentukan nanti makhluk itu keyakinan dia. Itu yang kedua, yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat. Waman lam yunfik malahu fi ta'atillah, orang siapa yang tidak menginfakkan hartanya untuk taat kepada Allah. Diperhatikan para pengguna harta, ya, para pengguna uang, orang-orang yang hobi belanja. Perhatikan, barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya untuk taat kepada Allah, di dalam ketaatan kepada Allah, anfaqahu fi ta'atis syaitan, dia akan belanjakan uangnya untuk mentaati syaitan. Coba sekarang harta-harta yang kita eman-eman untuk kepentingan Allah dihabiskan untuk apa coba? Evaluasi coba untuk apa? Seneng-seneng belanja ini belanja itu, nuruti cek duit yang dimiliki orang lain. Ya Allah, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang, nggak jadi uang, Bu, sampean. Saya ulangi, kok kelihatan hiruk pikuk ini? Hah? Yeah. Orang siapa yang tidak menginfakkan hartanya di dalam taat kepada Allah,
Ulangi, barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya di dalam taat kepada Allah, maka anfaqahu fi ta'atis syaitan. Dia akan gunakan harta itu di dalam mentaati syaitan. Iya, coba jenengan renungkan apa? Untuk apa coba? Itu tadi untuk persaingan dan kelihatan apa rumah kita, Insya Allah. Dan ternyata begini kita wariskan ke anak-anak kita dari mulai kecil. Apa yang dimiliki anak tetangga, anak kita harus punya. Ini pengajaran yang tidak baik dari orang tua. Dengerin. Berarti sejak kecil anak kita sudah kita ajari supaya selalu iri dengan orang lain. Astagfirullahaladzim. Jelas ibu? Bukan tidak boleh membeli sesuatu, bukan tidak boleh. Apakah diperlukan? Di mana tempatnya pembinaan pada anak itu? Supaya anak mandiri, sudah punya karakter, tidak selalu mengikuti apa yang di sekitarnya, nggak selalu memiliki apa yang ada di. Makanya nanti kalau sudah usia SMA, usia kuliah, kalau minta sesuatu dan dia akan durhaka, jangan disalahkan anak-anak. Karena sejak kecil sudah kita ajari supaya memiliki seperti yang dimiliki oleh temannya. Sementara ibu, dengerin, perhatikan, ekonomi manusia itu tidak sama antara satu keadaan kepada keadaan yang mungkin ketika anak kecil kita selalu ada. Tapi pada saat anak dewasa dan Anda sudah tua, apakah ekonomi itu tetap keadaannya? Jangan-jangan suami Anda meninggal terlebih dahulu. Ini yang kadang-kadang gak terpikir oleh kita. Gengsi, kan itu buruannya. Masa anak tetangga punya, anak kita cuma domblong aja begitu. Kok sawangannya? Nah ini kan yang menjadi dalil qot'inya, kok sawangannya ini. Ditambah lagi nanti anak nangis, jaluk apa sih jeng, jaluk iku lho kok Italia, walah tuh kok ningin murah-murah, mau mek 300.000 ngono kuwi. Ini kan lisannya orang berduit. Sudah, yang keberapa tadi? Yang kelima, wa man taraka dzulla li rabbih. Orang siapa yang meninggalkan ketundukan kepada Rabb-nya. Ya, barang siapa yang meninggalkan ketundukan kepada Rabb-nya, maka ubtulia, dia akan diberi musibah oleh Allah. Bidzulli lil abid, dia akan menghinakan diri, dia akan merendahkan diri, dia akan tunduk kepada hamba. Ya Allah, kepada makhluk. Ya, barang siapa yang meninggalkan ketundukan, kehinaan kepada Allah Ta'ala. Jadi yang patut kita menghinakan diri di hadapan Allah, ya, mengabdikan diri kepada Allah. Barang siapa meninggalkan hal tersebut, dia akan diberi musibah oleh Allah dengan apa? Menghambakan diri kepada benda, menghambakan diri kepada makhluk. Makanya tadi seperti condong kepada harta, condong kepada materi. Hati-hati, hati-hati. Ya, orang yang menjadikan harta segala-galanya, seolah-olah dia itu penguasa harta, padahal dia dikuasai hartanya. Perhatikan ibu, perhatikan. Orang yang menceritakan kekayaannya, bangga dengan kekayaannya, dan sangat cinta dengan kekayaannya, sekilas seakan-akan dia menguasai harta, padahal dia yang dikuasai hartanya. Dia disuruh jaga hartanya, dia disuruh ngawal hartanya, dia disuruh menyelamatkan hartanya, dia disuruh mikirin hartanya. Astagfirullahaladzim. Yang terakhir,
Wa man tarakal haq ubtuliya bil batil. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, maka akan dijadikan pengikut kebatilan. Barang siapa meninggalkan kebenaran, maka diberi musibah, dia akan menerima kebatilan. Masya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini jadi masih panjang masalah ini sebenarnya. Untuk poin yang keempat tentang melakukan sesuatu yang bukan sesuatu yang bermanfaat. Dan Nabi ketika ditanya tentang Islam yang paling baik adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang. Nah, ini kita lihat ya, di antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang, dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Evaluasi kita hari ini adalah, sekarang apa yang menyibukkan kita hari ini? Hari-hari kita habis, waktu kita habis, 1 hari habis, 2 hari habis. Itu kira-kira yang paling banyak kita disibukkan dengan perkara-perkara yang bagaimana. Kalau ternyata hari-hari kita waktunya habis, dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, terus begitu, ternyata lebih banyak untuk kita lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu tanda-tanda kita ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan materi pagi ini mendatangkan masalah dan manfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari ini. Tinggal 4 karakter yang belum kita bahas. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.